Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom. Luar biasa, hari ini kita merayakan kelahiran Tuhan Yesus kita. Amin. Luar biasa ya, kita punya semangat. Kita punya semangat yang terus berkobar-kobar untuk terus melayani, terus beribadah dan memuji Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita mau bangkit berdiri. Kita mau membaca firman Tuhan. Amin. Kita mau sama-sama baca. Haleluya. Yuk, mari kita baca Yesaya 9 ayat 5. Teksnya ke sana keluar nggak, Pak? Ada. Ke sana keluar ya? Oke ya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Haleluya. Haleluya. Mari kita mau sama-sama bersuka cita karena Tuhan Yesus kita telah lahir di dunia untuk menyelamatkan seluruh dosa dan kesalahan kita. Joy to the world, the Lord is come. Let God receive a King. Let every heart prepare His food, and heaven let the sea, and heaven let the sea, and heaven and heaven let the sea. Joy to the world, the Lord is come. Let God receive a King. Let every heart prepare His food, and heaven let the sea, and heaven let the sea, and heaven and heaven let the sea. Hai dunia, sama-sama kata hai dunia, gembiralah dan sambutlah kamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Hai dunia gembiralah, hai dunia gembiralah dan sambutlah kamu. Di hatimu terimalah bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur, bersama bersyukur, bersama bersyukur, bersama-sama bersyukur. Kamu terus bersuka cita karena kebaikan Tuhan Yesus Tuhan untuk kita. Dia yang begitu rendah hati, dia begitu tulus mengasihi setiap kita untuk datang lahir ke dunia ini. Haleluya. Surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera, kebenaran puji bangsa-bangsa.
kita mau terus rayakan bahwa kelahiran Tuhan sungguh-sungguh sangat berpengaruh besar dalam kehidupan kita. Haleluya. Kami datang membawa pujian. Kami mau terus memuji Tuhan Yesus, menyatukan suara, menyanyikan bahwa Yesuslah Raja untuk setiap anak manusia. Kami datang bawa pujian bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk kasih karunia-Mu yang sungguh besar untuk setiap kami ya Tuhan. Kalau pada hari ini kami semua masih diberi kesempatan untuk kami bisa merayakan kelahiran-Mu ya Tuhan, itu semua karena kebaikan kemurahan-Mu, kasih-Mu untuk setiap kami ya Bapa. Bahkan sampai di penghujung tahun di 2024 ini ya Bapa, Tuhan masih mempercayakan kehidupan untuk setiap kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur, biarlah kami boleh memanfaatkan kehidupan yang sudah Tuhan berikan dengan sebaik-baik mungkin ya Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan bahwa hari lepas hari ke depannya ya Bapa, kami mau serahkan semua dalam tangan penyertaan-Mu ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang berjalan di depan kami, Engkau yang terus menggendong setiap kami anak-anak-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Bapa. Kami mau terus masuk dalam pujian dan penyembahan kami, sebab kami sungguh bersyukur karena Engkau yang telah lahir ke dunia, Engkau yang sudah menderita demi kami semua Tuhan, untuk menebus segala dosa dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memilih setiap kami untuk menjadi anak-anak-Mu. Tuhan, pakai terus setiap kami untuk boleh lebih dan lebih lagi melayani Engkau ya Bapa. Kami boleh hidup, kami boleh
serupa dengan Engkau, dan karakter kami boleh semakin serupa dengan karakter-Mu, Yesus. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami siap terus memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Bapa. Hadirlah bersama-sama kami di tempat ini. Urapi setiap kami ya Tuhan. Roh Kudus terus mengalir dalam setiap hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang terhormat. Terima kasih Yesus yang selalu menyertai kami. Seorang anak laki dari
mau lebih lagi menyembah Engkau ya Tuhan. Amin, Yesus. Selidiki setiap hati kami ya Tuhan. Yes. Apakah kami benar-benar sungguh mengasihi-Mu ya Tuhan? Apakah benar-benar kami sungguh masuk dalam ibadah-Mu Yesus? Sucikan dan kuduskan setiap kami Bapa. Layakan kami Tuhan, untuk kami menyembah, meninggikan nama-Mu Yesus. Biarlah Natal bukan hanya pada tanggal 25 Desember saja, tapi Natal boleh ada terus dalam setiap hati kami Tuhan. Kami boleh terus membawa Engkau dalam setiap kehidupan kami. Hanya Engkau, Raja yang layak dimuliakan dan ditinggikan.
Tuhan dan kebaikan Amin, yes. Tuhan. Bahwa seorang anak telah lahir untuk kami Tuhan. Seorang putra telah diberikan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan penasehat ajaib Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat pagi ini. Kami mengucap syukur. Biar firman-Mu akan memberi kekuatan, pesan bagi setiap kami di momen Natal, di momen Amin. Desember ini Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati hamba-Mu, berkati jemaat-Mu. Biar setiap kami yang datang hari ini, kami percaya kami semua akan terima berkat-Mu Tuhan. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Terima kasih worship leader, singer, pemain musik dan seluruh hamba Tuhan. Terima kasih pertama-tama buat Ibu Gembala, Bapak dan seluruh jemaat. Amin. Atas anugerahnya saya ada di tempat ini. Saya mengucapkan selamat hari Natal buat saudara semua yang hari ini boleh hadir dan merayakan Natal. Boleh kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan Yesus. Saya senang hari ini saya ada di tempat ini. Setelah terakhir saya ada di tempat ini di bulan yang Agustus. Saya ingat saya. Saya nggak tahu saudara ingat atau enggak, tapi saya ingat. Terima kasih. Sebelum saya mulai, coba lihat kanan kiri bilang begini. Hari ini kamu cantik sekali. Hari ini kamu keren sekali. Haleluya. Saudara, hari ini saya ingin kasih judul firman Tuhan dengan judul Kembali ke Bethlehem, saudara. Judul firman Tuhan pagi ini adalah Kembali ke Bethlehem. Saya percaya kalau kembali ke Jakarta gampang Bapak Ibu. Ya kan, 2,5 jam udah sampai. Tapi kembali ke Bethlehem ini yang saya akan bagikan buat saudara dan saya. Saya percaya setiap kita akan diberkati pagi ini. Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Bapak Ibu, saya mengajak kita baca 20 ayat. Karena saya melihat jemaat Tuhan di tempat ini suka baca Alkitab. Katakan amin saudara. Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Saya baca ayat 1, Bapak Ibu ayat 2. Kita akan bergantian berjalan sampai ayat 20. Siap saudara? Siap. Kayaknya kurang semangat. Siap? Siap. 20 ayat kita baca. Saya 10, Bapak Ibu 10. Saya sendirian, Bapak Ibu keroyokan, nggak ada masalah. Ya, sudah sarapan pagi ini Bapak Ibu? Bilang kanan kiri sama. Pak, kenapa jadi curhat? Lukas 2 ayat 1 sampai 20. Saya ayat 1. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Oke. 2. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Lanjut. Demikian juga Yesus pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. 6. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan padamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang kepadanya."
Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, ini tema khotbah kita hari ini. Marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan itu yang sedang berbaring di dalam rumah. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. 18. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Udah cukup 18 aja. Saudara kayaknya udah capek. Baru 18 ayat. Aduh. Tapi saya seneng ya kalau Amin. jemaat baca Alkitab dengan runtut. Jadi setidak-tidaknya kita tahu peristiwa demi peristiwanya. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Nah saudara, firman Tuhan hari ini berjudul Kembali ke Bethlehem. Kalau saudara lihat, saya mempelajari, sebenarnya saya ada diagramnya. Saudara, kalau saudara pelajari, kota Bethlehem itu ada di bawah Bapak Ibu. Bethlehem itu kota kecil, dia ada di bawah. Di tengah-tengahnya itu Yerusalem. Lalu saudara naik lagi ke atas, nah itu Nazaret. Jadi dari Bethlehem ke Yerusalem cuma 10 kilo, nggak jauh sebenarnya. Tapi dari Nazaret ke Bethlehem 120 kilo. Jakarta Bandung tuh, 120 kilo tuh. Nah, peristiwanya menariknya begini Pak Bu, bahwa Kaisar pada saat itu memerintahkan sensus penduduk yang mengharuskan semua orang daftar ulang begitu ya, yang sekolah paham ya. Daftar ulang kemana? Ke kota tempat dia berasal. Masalahnya begini Bapak Ibu, Yusuf adalah orang Bethlehem, sementara dia tinggalnya di Nazaret. Nazaret Bethlehem 120 km. Harus ditempuh dengan naik kuda, keledai lah kurang lebih. Jalan selama 4-5 hari, tergantung kecepatan keledai. Kadang dia melewati rute-rute yang harus bebas dari perampok. Jalan pelan. Kalau udah malam dia nginep. Makanya dibutuhkan waktu 5 hari. Dulu belum ada WUS. Coba lihat kanan kiri, belum ada WUS. 120 km kalau saudara naik WUS 45 menit sampai. Tapi naik keledai 4 hari sampai 5 hari. Jadi dia berjalan perlahan-lahan 4-5 hari. Lalu tibalah dia di Bethlehem, dan kita lihat lalu dia mau menginap di Bethlehem karena Maria akan melahirkan. Dia datanglah ke lobi, Pak, ada kamar nggak? Lobi bilang gini, full booking. Wah, karena biasanya dulu belum ada Traveloka, gitu ya. Dia nggak bisa booking. Dulu belum ada Agoda, belum ada, nggak bisa booking. Dia datang ke satu penginapan, full booking. Pak, ini istri saya mau melahirkan. Udah penuh Bapak, udah bisa. Boleh nggak tidur di lobi? Maaf, banyak tamu. Satu-satunya tempat yang kosong hanya di kandang hewan. Ya sudahlah, tidak apa-apa daripada tidak tidur. Dan singkat cerita, melahirkanlah Kristus di situ. Saudara lihat cerita peristiwa itu. Melahirkan Yesus di situ, malaikat memberitahukan kepada gembala-gembala. Dan kita kenal dengan peristiwa Natal. Nah saudara yang dikasih Tuhan, kata Bethlehem itu artinya rumah roti Bapak Ibu. Apa saudara? Rumah roti. Kita lihat satu firman Tuhan di dalam Yohanes 6 ayat yang ke-35. Yuk kita lihat saudara. Yohanes 6 ayat yang ke-35. Kenapa disebut rumah roti? Ini dasarnya saudara. Yohanes 6 ayat yang ke-35. Boleh diklik Bapak. Kita baca sama-sama 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, dia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, dia tidak akan haus lagi. Saudara googling apa artinya Bethlehem, saudara buka apapun, mau Google kayak, mau Wikipedia kayak apapun, kalau saudara tanya apa arti daripada Bethlehem, jawabannya begini, rumah roti. Roti yang hidup. Yesus bilang begini, aku roti hidup.
Kalau kamu datang sama aku, kamu nggak lapar lagi loh. Kalau kamu percaya sama aku, kamu nggak haus lagi loh. Dasarnya itu Bapak Ibu. Jadi hari ini saya bilang sama Bapak Ibu bahwa waktu Anda dan saya kembali ke Bethlehem, ini yang akan saya bagikan buat setiap kita. Bethlehem itu rumah roti, rumah kehidupan di mana Yesus lahir bagi saudara dan saya. Bapak Ibu, saya akan bagikan dengan 3 hal pagi ini tentang bagaimana Anda dan saya makna daripada kembali ke Bethlehem. Buku yang pertama, Lukas 2 ayat 15 sampai 16. Apa makna pertama saudara? Lukas 2 ayat 15 sampai 16. Kita lihat Bapak Ibu. Lukas 2 ayat 15 sampai 16. Yuk. 2, 3. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat seperti terjadi di sana. yang diberitakan Tuhan kepada kita. Poin satunya begini saudara, apa makna kembali ke Bethlehem? Saudara lihat, makna kembali Bethlehem yang pertama adalah siap sedia buat Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Ayat 16 coba diklik Bapak, ayat maju ayat 16. Ayat 16 kita baca sama-sama saudara, ayat 16. 2, 3. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring dalam palungan. Saudara garis bawahi, mereka apa? Cepat-cepat. Mereka nggak tunda-tunda loh. Waktu dengar berita tentang Kristus lahir, dengar berita dari Tuhan tentang satu berita yang besar, Alkitab bilang begini, gembala-gembala cepat-cepat. Mereka siap sedia bagi Tuhan. Pesannya pagi ini gini saudara, apa yang Tuhan suruh buat hidup saudara? Belajar siap sedia bagi Tuhan. Seperti gembala loh. Gembala siap sedia apa yang diperintahkan oleh malaikat-malaikat. Dia siap sedia, dia nggak berbantah-bantah, dia nggak bilang, ntar dulu malaikat, saya lagi mager, enggak. Alkitab bilang begini, gembala tinggalkan dombanya, dia lari. Dia dapat perintah itu dari malaikat Tuhan, dia bergerak. Jadi poin satunya, apa pelajaran dari kembali Bethlehem? Belajar jadi pribadi yang siap sedia bagi Tuhan. Katakan amin. Amin. Saudara, kalau saudara mengerti dunia militer, militer itu kalau ditanya sama komandannya, dia bilang begini, siapa nama kamu? Siap. Siap dulu. Siap Pak. Nama saya Anton. Anton, kamu sudah berkeluarga? Siap Pak. Sudah. Ada nama Pak Anton di sini? Ada istrinya. Ini Pak. Istrinya. Saya ganti contoh lah kalau gitu kan. Ada yang namanya Andri di sini? Tidak ada. Ada juga. Aduh. Saya kasih nama siapa kalau gitu? Pepen yang nggak ada. Jadi kalau udah berkeluarga jawabnya berkeluar, siap dulu. Siapa? Sudah. Anak berapa? Siapa? 3. Dunia tentara itu siap dulu. Saya bilang hari ini Bapak Ibu hari ini belajar jadi pribadi-pribadi yang tersedia bagi Tuhan. Amin. Pelayanan yang paling harus tersedia selama saya ikut Tuhan itu pelayanan kedukaan Bapak Ibu. Wah, itu pelayanan yang mau siap nggak sedia, sempet nggak sempet, kalau udah ada pelayanan kedukaan, semua tim harus siap. Nggak mungkin saudara waktu dijadwal untuk bawa firman, untuk kedukaan, kita bilang sama keluarganya, maaf, bisa minggu depan aja ibadahnya, nggak bisa. Atau bisa by schedule nggak? Maksudnya gimana? Jadi kalau ada yang mau meninggal, kita by info dulu. Shalom Pak, minggu depan ini ada yang meninggal. Rencana sih mau meninggal hari Rabu, rencana. Bapak bisa siapin ke khotbahnya untuk hari ini. Hari apa aja? Rabu, malam pertama, malam kedua, sama tutup peti. Jadi nanti Bapak malam pertama, malam kedua yang lain, malam ketiga yang lain. Tolong dipersiapkan timnya ya Pak. Wah, tolong dipersiapkan untuk kapan? Rabu depan. Belum tentu, nggak bisa. Semua kedukaan itu pelayanan yang siap sedia. Betul, Bapak Ibu? Bapak Ibu Gembala, Bapak Gembala udah paham soal kedukaan. Mau kapanpun siap tersedia bagi Tuhan. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Saudara, kalau Tuhan suruh mengampuni, hari ini pesannya tersedia mengampuni. Amin. Tuhan suruh memberi,
tersedia memberi. Amin. Tuhan suruh apa saudara? Mengasihi, tersedia mengasihi. Tuhan suruh melayani, tersedia melayani. Yes. Jangan jadi pribadi-pribadi yang tidak tersedia. Saudara, gembala-gembala ini, saya pelajari saudara karakter gembala di Alkitab ini. Gembala adalah pribadi yang dekat dengan domba. Setiap malam mereka tidurnya sama domba-dombanya. Kalau dombanya kedinginan, gembala tahu. Amin. Betul nggak? Kalau dombanya sakit, gembalanya tahu. Kalau dombanya lagi diserang hewan buas, kira-kira yang hadapin itu domba atau gembala? Gembala pasang badan, dia ambil kayu, dia ambil kayu yang besar, dia halau itu musuh, dia berjaga buat domba-dombanya. Amin. Tuh, itu gembala yang baik tuh, karakter di Alkitab kita ceritakan bahwa gembala dia akan bertarung buat dombanya. Kalau dombanya kurus, ada domba yang kurus? Pasti dia kurang makan. Kalau dombanya kurus, gembalanya kasih makan. Dalam konteks hari ini, kalau domba-domba Tuhan diberkati, gembala senang. Amin, Bu. Amin. Ibu senang lah kalau melihat jemaat Tuhannya diberkati. Ibu juga sedih kalau lihat jemaat lagi susah. Benar nggak? Ibu juga sedih, gembala juga sedih kalau lihat jemaat juga lagi berduka. Kalau lihat jemaat lagi sakit, pasti sedih gembala. Lihat pengerja tinggalin pelayanan, pasti sedih gembala. Tapi di sini nggak ada. Katakan amin. Amin. Makanya karakter yang pertama dalam hidup ini sebagai seorang pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, belajar tersedia bagi Tuhan. Amin. Boleh kasih tepuk tangan paling meriah untuk Tuhan. Suami-suami tersedia bagi istri. Istri tersedia bagi suami. Katakan amin. Amin. Saya selalu ngomong sama jemaat. Suami kalau pulang kerja jangan yang ditanya duit. Biarin dia duduk. Pulang dari kantor, pulang dari toko, pulang dari ngorder, biarin dia duduk 5-10 menit. Terus tanya setelah dia duduk, mau makan apa? Mau makan dulu atau mau mandi dulu? Mau dibuatin minum dulu atau mau mandi dulu? Tanya. Laki-laki itu, Pak, Bu, kalau di rumah dia itu mau nggak mau, Bu, dia tetap raja. Bilang kanan kiri raja. Raja. Biarpun nggak ada duit, tetap raja. Raja. Raja jangan diomelin. Amin, Bu. Amin. Apalagi raja diomelin di depan umum, jatuh harga dirinya. Betul, saya bilang. Saya selalu ngomong sama jemaat Tuhan, suami jangan dimarahin, apalagi di depan umum. Jatuh harkat dan martabat dia sebagai seorang raja. Kalau mau marahin kapan? Di dalam aja, di kamar. Ya, amin, ibu-ibu. Amin. Ibu-ibunya nggak ada yang amin, bapak amin. Betul. Dan sebaliknya, suami juga memperlakukan istri, tersedia bagi istri dengan baik. Makanya hari ini belajar jadi hamba Tuhan, jadi kepala keluarga, jadi ibu rumah tangga, harus tersedia. Suami tersedia bagi istri, istri tersedia bagi suami. Itu yang paling baik. Bapak-bapak, ibu-ibu masih suka gandengan tangan nggak kalau jalan? Enggak. Kemarin saya melayani di Bandung, ada opa oma umur 60-an. Masih muda itu. Alhamdulillah ya Om. Waktu di Bandung dia maksudnya dia jemaat, masuk ke kamar dia, kotesnya dia, masih gandengan tangan, 60-70-an kurang lebih. Wow, saya bilang, 60 masih gandengan tangan. Dulu saya juga masih belajar melakukan itu, bergandengan tangan. Tapi waktu kita masih pacaran ya, anak-anak muda yang mungkin pernah ngalamin, kita gandengan tangan kemana-mana. Jujur, ibu-ibu, bapak-bapak pun pernah ngalamin masa-masa itu kan?
masuk mall gandeng, nyebrang jalan gandeng, lewat kuburan gandeng. Pernah yang ngalamin momen itu, apalagi depan mantan gandeng. Pertanyaan sekarang udah 20 tahun, 30 tahun married, masih gandeng nggak masalahnya? Nah, gitu. Tapi sekarang setelah menikah, saya banyak gandeng istri biasanya di mall. Wah, karena saya tahu, karena tempat paling mengerikan sebelum saya menikah itu tempat paling mengerikan kan pasti kuburan, itu mengerikan kan ya. Waduh, biasa cewek kan takut tuh kuburan. Terus tempat bekas kecelakaan, nah itu takut tuh. Terus rumah sakit, kamar mayat, nah itu horor tuh. Dulu. Tapi sejak menikah nih, bapak mungkin boleh jujur, tempat paling mengerikan dan horor pasti mall. Apalagi kalau dia bilang diskon, saya banyak gandeng tangan dia begini. Terus saya belajar seperti apa yang firman Tuhan bilang, jangan menoleh ke kanan, tetaplah lurus jalannya, gandeng terus. Waktu saya lihat om dan tante 60-70 tahun masuk ke cottage, masuk ke lobby, masih gandengan tangan, dalam hati saya ngomong, kan gak di mall, gandeng terus. Wah, luar biasa saya bilang hari ini. Suami tersedia bagi istri, istri tersedia bagi suami. Jangan bilang begini ibu-ibu, Pak, aduh suami saya mah baik pisan Pak, makan saya nggak pernah urusin, mandi saya nggak pernah siapin handuk, terus mau ambil sepatu diambil sendiri. Aduh baik pisan Pak, udah mandiri dia. Saya bilang begini, nanti kalau dia ngurusin repot kamu. Bener gak? Pohon kalau kamu nggak siram mati loh. Cinta juga harus dipupuk, tersedia. Katakan amin ibu-ibu. Jadi pulang dari tempat ini gandeng. Katakan amin. Ini ada nggak suami-suami yang duduknya suami di mana? Sudah di mana ya? Harus sebelahan ya. Jadi yang pertama kembali ke Bethlehem bicara apa? Tersedia bagi Tuhan. Pokoknya yang merah nggak boleh lepas gitu. Pertama itu Bapak Ibu pulang gandeng tangan, suami tersedia bagi istri, istri tersedia bagi suami. Kasih tepuk tangan bagi Tuhan. Gembala belajar tersedia bagi domba-domba loh. Saya lihat peristiwa ini loh. Pelajaran di gembala responnya cepat loh. Dapat perintah dari Tuhan, go. Dapat tugas dari Tuhan, go. Hamba-hamba Tuhan, saya percaya hari ini yang pelayanan belajar nggak banyak neko-neko, ikut Tuhan, lurus aja ikut Tuhan. Pelayanan jalan terus. Saya percaya Tuhan pasti berkati kamu. Amin. Amin saudara. Itu saya suka tuh hari ini. Belajar yang pertama kembali ke Bethlehem. Makna pertama adalah tersedia bagi Tuhan. Katakan amin. Kita lanjut yang kedua. Makna daripada kembali adalah kita lihat saudara. Yang kedua dikatakan begini. Ayat Lukas 2. Lukas 2. Yang kedua adalah Bethlehem bicara apa? Tempat perjumpaan dengan Tuhan. Gembala-gembala ketemu Tuhan di Bethlehem. Saudara Musa ketemu Tuhan di sebuah gunung. Saulus ketemu Tuhan dalam cahaya. Anda dan saya ketemu Tuhan pada umumnya di gereja. Jadi kalau kita paham hal ini, maka jangan tinggalkan Bethlehem. Berarti begini, jangan tinggalkan gereja saudara. Karena gereja adalah tempat kamu ketemu Tuhan. Jangan tinggalkan Bethlehemmu. Hari ini pesan Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan Bethlehemmu, saudara. Kalau gereja adalah Bethlehem dalam hidup saudara, jangan tinggalkan Bethlehem. Saudara mau kerja boleh kok. Senin sampai Sabtu, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, silahkan kerja. Silahkan cari uang. Tapi hari Minggu, ini pesan saya hari ini, pulang ke Bethlehem. Katakan amin Bapak Ibu. Amin. Saudara, satu kali saya pelayanan ke Cilacap. Saudara yang tahu daerah Cilacap? Tahu. Daerah Sidarja. Wah, saya datang sampai sana tuh malam Minggu, dia ada ibadah malam Minggu. Ibadah jam 7 malam. Saya turun naik lembah sampai di bukit. Gerejanya
maksudnya kayak ke perkampungan begitu kan. Banyak sih jemaatnya. Lampunya remang-remang. Bilang kanan kiri remang-remang. Saya agak horor juga nih, saya bilang. Sini pelayanan apa ujian nyali Tuhan. Saya masuklah sama pendeta sama pengerja. Jemaatnya banyak. Sepi, nggak full band, nggak ada keyboard. Terus saya bilang pemusiknya kemana? Pemusiknya nggak datang. Bayangin saudara, pemusik bisa cancel. Kaget saya. Pemusiknya nggak datang Pak. Bapak bisa main musik? Bisa. Udah saya main musik. Jemaatnya banyak. Terus di gereja itu ada orang yang lagi sakit tua sekali tinggalnya di dalam. Lebih horor lagi nih saya bilang nih. Di tempat itu mereka ketemu Tuhan. Poin 2-nya hari ini buat saudara dan saya, jangan tinggalkan Bethlehem dalam hidup Amin. kita. Jangan tinggalkan gereja dalam hidup kita. Saudara boleh kerja, boleh pergi, boleh kemanapun, tapi setiap hari Minggu pulang ke Bethlehem. Bilang kanan kiri, kembali ke Bethlehem. Pulang ke Bethlehem, saudara. Ini saya mau bilang sama saudara dan saya pagi ini. Saudara boleh nyari uang, boleh healing, boleh jalan-jalan, boleh pergi ke Eropa, kayak ke Asia, kayak silakan. Tapi waktu saudara ketemu di hari Minggu, pulang ke Bethlehem. Saya selalu ajar sama anak, sama istri saya. Saya bilang, kamu boleh capek, kamu boleh lelah, tapi kalau Minggu pulang ke Bethlehem. Pulang dia ke Bethlehem. Jadi anak saya kalau Minggu tuh nggak ke gereja nggak enak. Harus berangkat. Harus berangkat. Sama, kalau saya lagi pelayanan keluar kota, mereka ada di Jakarta, mereka berangkat ke gereja. Belajar poin 2-nya, kembali ke Bethlehem. Jangan tinggalkan Bethlehem dalam hidup kita. Saudara, kalau saya pelayanan di desa itu, rata-rata di desa itu, kalau hujan itu jalanan becek, saudara. Udah jalanan becek, nggak ada ojek, gerimis, wah. Di perkampungan, wah, bisa rada-rada horor itu Bapak. Saya melihat bahwa jemaat-jemaat Tuhan kalau di pedesaan itu, antusiasme luar biasa. Berangkat mereka, gelap-gelapan. Poin 2-nya buat saudara dan saya, kembali ke Bethlehem adalah jangan tinggalkan tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Amin. Saudara pernah diberkati di sini, saudara pernah ngalamin perjumpaan Tuhan di sini, saudara pernah disembuhkan di sini, jangan tinggalkan tempat ini. Amin. Capek boleh, kalau pusing-pusing dikit mah berangkatlah. Bilang kanan kiri, jangan manja jadi anak Tuhan. Amin saudara. Amin. Poin 2-nya adalah jangan tinggalkan tempat perjumpaan kita dengan Tuhan. Saya sudah sampai di poin yang terakhir Bapak. Dan saya selalu senang bahwa poin terakhir biasanya Bapak Ibu udah mulai senyum-senyum. Karena kita sudah ada di ujung. Dan menurut survei, semakin cepat khotbah pendetanya, semakin bahagia jemaatnya. Boleh katakan amin. Terima kasih kejujurannya, saudara. Di poin yang terakhir ini saya bagikan buat setiap kita. Buka Lukas 2 ayat yang ke-18, Bapak Ibu. Lukas 2 ayat yang ke-18. Lukas 2 ayat yang ke-18. Mari kita lihat Lukas 2 ayat 18. Baca sama-sama 2, 3. Dan semua orang yang mendengarnya heran apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Saudara garis bawahi begini, kata dikatakan. Gembala-gembala, poin yang ketiga adalah ceritakan tentang Tuhan dalam hidup ini. Gembala waktu dapat perintah itu, dia ceritakan. Dia ceritakan ke gembala-gembala yang lain. Lalu dia ceritakan ke gembala-gembala lain. Sehingga cerita ini akan menyebar kuat di Bethlehem. Lalu sampai Yerusalem, sampai Yudea, semua. Sampai hari ini kita dapat cerita ini. Kenapa? Karena ada gembala yang cerita. Jadi poin ketiga adalah ceritakan tentang Tuhan, Bapak Ibu. Saudara pernah disembuhkan sama Tuhan, ceritakan. Pernah disembuhkan sama Tuhan. Saudara pernah ditolong sama Tuhan, ceritakan. Saudara pernah ditolong sama Tuhan. Saudara pernah diselamatkan sama Tuhan, ceritakan. Saudara pernah diselamatkan sama Tuhan. Saudara punya masalah bergumul dan saudara Tuhan tolong, ceritakan itu sama orang. Kenapa?
Cerita-cerita itu seperti testimoni bagi orang. Saudara kalau mau datang ke sebuah restoran, saudara pasti akan tanya sama orang-orang yang pernah ke situ, enak nggak restoran itu? Enak pisan. Berangkat. Kalau restorannya nggak enak, jangan datang, kurang enak, nggak bakal datang. Testimoni itu penting loh. Saudara, saya tanya, kalau saudara pesan hotel atau apapun, sebelum saudara pernah, pasti saudara lihat testimoni, komentar. Kalau reviewnya begini, saya pernah mau pesan hotel di Bandung sama keluarga. Bintangnya udah rendah, wah bintangnya rendah udah bahaya ini. Komentarnya begini, serem, waduh udah serem, belum apa-apa udah serem. Tempatnya horor, wah kalau malam sering mati lampu, waduh. Terus tempatnya berisik deket jalan raya, wah, kita nggak akan pesan itu hotel model-model begitu. Tapi kalau bintangnya bagus lah, 5 sekian atau 4,7, komentarnya bagus, hotelnya bersih, stafnya bagus, dan lain-lain, pasti kita pesan. Cerita-cerita itu penting buat orang itu. Kalau saudara pernah sembuh, cerita sama orang. Saudara pernah ditolong, cerita sama orang. Saudara pernah ngalamin kebaikan Tuhan, cerita sama orang. Cerita-cerita itulah yang menolong orang bisa dengar Tuhan dalam hidup kita. Amin. Katakan amin Bapak Ibu. Saya baca sebuah survei bilang begini saudara. Survei mengatakan begini, orang ke gereja itu 50% karena diajak. Benar nggak? Sebagian besar kita rata-rata datang ke gereja karena diajak. Jarang kita lagi di rumah. Tidak. Aku harus ke gereja. Jarang. Bukan saya bilang nggak mungkin. Mungkin bagi Tuhan. Tapi pada umumnya survei paling tinggi mengatakan orang ke gereja karena diajak sama temen, diajak sama koko, diajak sama cici, diajak sama besti-besti, diajak sama perkumpulan, diajak dari teman ke teman, pemimpin ke pemimpin, diajak. Sebagian kita pasti diajak sama orang, ke gereja yuk. Kamu ada apa di gereja? Tuhan udah tolong saya. Dulu saya punya banyak pergumulan. Saya datang ke gereja, Tuhan kasih kekuatan, kemampuan, saya selesai masalahnya. Ayo aja. Cerita-cerita itu bikin orang mendengar tentang Tuhan dalam hidup kita. Boleh katakan amin Bapak Ibu. Amin. Saudara yang pernah disembuhin cerita sama orang, Pak kalau dia nggak mau ke gereja gimana Pak? Tugas saudara cuma cerita. Tugas saudara cuma cerita aja, saya ngalamin Tuhan loh. Kalau saya udah ngalamin, kamu juga dong, ayo. Pak kalau dia nggak mau, apa perlu saya marahin? Jangan dimarahin. Cerita aja kebaikan Tuhan. Perkara dia datang ibadah atau tidak, Tuhan yang berperkara buat dia. Tugas kita apa saudara? Cerita. Saudara jangan malu untuk cerita tentang Tuhan. Bagi teman saudara, ipar saudara, keluarga saudara yang belum kenal Tuhan di berita Natal pada hari ini. Saudara pasti diingetin Tuhan, oh iya ya, papa saudara, mungkin mama saudara yang belum kenal Tuhan. Cerita aja tentang Tuhan buat mereka. Perkara mereka datang ibadah atau tidak, biar Tuhan yang berperkara buat mereka. Tugas kita Pak Saudara, ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Yang baik-baik tentang Tuhan, ceritakan buat mereka. Ada survei berikutnya bilang begini, anak-anak yang terbiasa ikut sekolah minggu, kaum muda, dari 100 orang, 70%-nya ketika dewasa dia nggak tinggalin gereja. Jadi kalau saudara punya anak-anak, saudara pusing nih gimana Tuhan cara mendidik dia, bawa supaya dia tidak menyimpang Tuhan. Firman Tuhan bilang begini, didik anak muda, bawa aja ke gereja. 70% kalau mereka udah ngikut dari kecil ikut Tuhan, 70% dia nggak tinggalin gereja. Jadi penting sekali kita bawa anak-anak ke rumah Tuhan. Bawa anak-anak ke rumah Tuhan, 70% dia nggak tinggalin gereja. 50% orang ke gereja karena diajak. Kalau saudara mau penuh ini tempat, setiap sisi ada, cerita aja kebaikan Tuhan. Sama teman-teman saudara, orang-orang yang belum bergereja, keluarga saudara, ceritakan tentang kebaikan Tuhan. Nanti ada waktunya. Saudara akan menuai dengan cerita-cerita saudara. Amin.
Saya hari ini datang, saya lagi cerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Kebaikan Tuhan dalam keluarga saya. Saya ceritakan. Supaya saudara juga bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Boleh katakan amin saudara. Amin. 3 hal kita belajar pagi ini. Bagaimana kita kembali ke Bethlehem. Yang pertama belajar tersedia bagi Tuhan. Katakan amin. Amin. Yang kedua, jangan tinggalkan tempat perjumpaan dengan Tuhan. Amin. Sesulit apapun, seberat apapun, pulang ke Bethlehem. Bethlehem itu rumah roti, tempat di mana saudara yang lapar jadi kenyang. Amin. Amin. Saudara suka roti? Amin. Terima kasih. Pulang, yang lapar kenyang. Yang haus, Alkitab bilang apa? Tidak haus lagi. Yang sakit sembuh, di mana? Di Bethlehem. Yang menderita dipulihkan, di mana? Di Bethlehem, di rumahnya Tuhan. Dan yang terakhir, kalau saudara udah ngalamin itu semua, ayo cerita, belajar cerita. Orang seneng kok diceritain. Cerita aja. Saya pernah ditolong, saya pernah disembuhkan, saya pernah dipulihkan. Waduh, saya dulu rusak. Cerita aja. Tapi sekarang enggak. Karena kok bisa? Nah, Tuhan yang udah hidup saya. Cerita-cerita ini yang membuat orang itu dia dengar tentang Tuhan. Katakan amin. Boleh kasih tepuk tangan paling meriah bagi Tuhan. Saya mengajak kita bantu dari Bapak Ibu. Saya sudah firman Tuhan. Saya lihat Bapak udah senyum aja dari tadi. Ibunya udah senyum. Saya udah selesai. Yuk kita berdiri. Minta lagu yang tadi Pak. Boleh Ibu bantu saya? Di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal dan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hati hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan hari ini bercerita buat saudara untuk kembali ke Bethlehem. Saudara punya pergumulan, saudara punya problem, punya masalah. Saya bilang hari ini buat saudara saya, pulang ke Bethlehem. Belajar jadi pribadi-pribadi seperti gembala-gembala ini saudara. Dia siap dan tersedia bagi Tuhan. Kedua, dia tidak meninggalkan tempat di mana perjumpaan dengan Tuhan, yaitu Bethlehem. Dan yang ketiga poinnya adalah ceritakan tentang Tuhan dalam hidup saudara. Kalau saudara pernah sembuh, pernah ditolong, pernah dipulihkan, ceritakan saudara buat orang. Cerita-cerita itu membuat mereka mendengar tentang Tuhan. Belajar pribadi hari ini dari gembala-gembala untuk tersedia, tidak meninggalkan tempat perjumpaan dengan Tuhan. Dan yang terakhir,
menceritakan tentang Tuhan dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya firman Tuhan hari ini boleh memberi rema buat Bapak Ibu semua, kekuatan buat Bapak Ibu semua untuk menjalani hidup hari-hari ini. Tuhan tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Dia tetap pribadi yang tolong saudara. Yang sakit Tuhan boleh sembuhkan pagi ini. Yang terluka Tuhan boleh pulihkan pagi ini. Bahkan yang menderita Tuhan boleh tolong pagi ini. Yang membutuhkan jawaban doa Tuhan boleh tolong pagi ini. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Aku berdoa buat gembala, buat seluruh pekerja di tempat ini. Tuhan yang tolong pengembalaan tempat ini. Berkati jemaat-Mu yang bekerja, beraktivitas, yang dagang, semua Tuhan tolong. Biar pesan firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat bagi mereka Tuhan. Untuk tersedia, tidak meninggalkan Bethlehem dan menceritakan tentang Tuhan. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Sebab Natal tak akan berakhir tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, sebab Natal tak akan berakhir tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di Benar Tuhan Yesus. Indahnya Natal di hati kami ya Bapa. Amin. Kami mau terus mengingat kebaikan-Mu ya Bapa. Amin. Amin. Kami mau menjadi saksi-saksi Tuhan. Kebaikan-Mu, kemurahan-Mu dalam kehidupan kami. Biarlah terus boleh menjadi kesaksian Amin. yang memuliakan nama-Mu ya Bapa. Kami juga boleh terus mengingat untuk kembali ke Bethlehem ya Bapa. Untuk kami terus mengingat karunia-Mu yang terindah dalam kehidupan kami. Amin. Kami juga boleh senantiasa siap selalu untuk melayani Engkau lebih baik lagi ya Bapa. Yes. Terima kasih Yesus, dan memberikan kesehatan, kekuatan untuk Bapak Pendeta Nathanael beserta istri juga anak. Tuhan berikan kekuatan, pelayanan yang luar biasa, yang lebih dahsyat lagi ya Yes. Bapak. Tuhan pakai Bapak Pendeta lebih luar biasa lagi. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapak. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kita akan menyalakan lilin. Silakan duduk. Saya akan memanggil beberapa Bapak Pendeta Yusuf untuk menyalakan lilin utama. Untuk jemaat lilinnya sudah dibagikan semua. Bapak menyalakan lilin pertama yang paling besar. Selanjutnya Selanjutnya Ibu Pendeta
berterima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Di hari yang penuh sukacita, di hari yang penuh damai, kami terus merasakan kasih Tuhan Yesus dalam hidup kami. Karena Tuhan Yesus telah lahir dalam hati kami, dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berterima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya setiap kami umat-Mu di tempat ini, kami milik kepunyaan-Mu Tuhan. Tuhan Yesus yang berdaulat atas hidup kami. Kami mau lebih lagi Tuhan di dalam pengiringan kami kepada-Mu. Kami percaya Natal ini Tuhan, Natal yang membawa perubahan dalam hidup kami, Natal yang membangkitkan setiap iman roh kami di dalam nama Tuhan Yesus, Natal yang mengubahkan sikap hati kami. Semakin kami lebih-lebih lagi bersiap untuk melayani, bersiap untuk menjadi gembala-gembala yang Tuhan utus, bersiap untuk menjadi anak-anak-Mu yang dapat dipercaya untuk melaksanakan amanat agung, yaitu bersaksi, membawa keselamatan. Kami diberkati untuk jadi berkat, kami disembuhkan untuk menyembuhkan, kami dipulihkan untuk memulihkan, kami diselamatkan untuk menyelamatkan. Kami bersyukur di hari Natal ini Tuhan, kami boleh mendapat berkat yang dari Bapa surga, berkat sukacita, damai sejahtera Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami percaya di Natal ini Tuhan Yesus, setiap jemaat umat-Mu di tempat ini, di GKKI Penabur Benih, maupun umat yang mengikuti live streaming dengan setia, Natal ini penuh keajaiban, mujizat, pertolongan, cinta kasih Tuhan. Tuhan akan nyata dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Di saat Natal ini Tuhan, kami boleh menerima pengurapan-Mu yang baru. Pengurapan ilahi turun atas setiap kami. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Kami berterima kasih, jadikan kami seperti lilin-lilin ini Tuhan. Di tengah dunia, di tengah kegelapan sekalipun, kami tetap bersinar, kami tetap bercahaya, kami boleh dapat menerangi ya Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih. Dan biarlah kami boleh menjadi api Tuhan, terpancar dalam hidup kami. Dan lilin ini tidak pernah padam, terus menyala-nyala di dalam Engkau. Kami bersyukur Bapa, kami boleh menjadi lilin yang dapat menerangi dunia dalam kegelapan. Kami bersyukur berterima kasih buat saat ini setiap kami boleh merasakan berkat Tuhan, damai sejahtera, sukacita melimpah tercurah dalam hidup kami, keluarga, anak, menantu, cucu kami, suami istri kami, usaha pekerjaan, pelayanan kami. Kami sudah menerima berkat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, yang percaya sama-sama bersama saya mau katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan perpuluhan kita, menyampaikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Bila topan keras melanda setiap kehidupan kita, bila putus asa dan letih lusuh, kita yakin dan percaya bahwa kita punya Tuhan Yesus, satu-satunya pengharapan kita yang teguh. Haleluya.
Bila kau panas melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya jatuh oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Akan jatuh oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Niscaya jatuh oleh kasih. Mari sama-sama kita panggil begini, haleluya. Bila kau panas melanda hidupku, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hiduplah. Kau niscaya jatuh oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hiduplah. Jatuh oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan. Berkat Tuhan mari hiduplah. Kau niscaya jatuh oleh kasih-Nya. Kau niscaya jatuh oleh kasih-Nya. Kau niscaya jatuh oleh Saya minta kesediaan Bapak Hendra untuk doa syafaat. Untuk doa syafaat untuk bangsa dan negara, untuk Natal kita. Kita mengucap syukur semuanya boleh berjalan dengan baik. Juga untuk perayaan Natal kita kemarin di Puncak Kana. Haleluya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, berterima kasih Bapa untuk hari ini kami telah merayakan kelahiran-Mu di Bethlehem Tuhan. Kami mengucap syukur Bapa untuk apa yang kami boleh nikmati selama setahun perjalanan kami. Dari tahun ke tahun kami boleh memperingati kelahiran-Mu ya Bapa. Kami boleh mengucap syukur, berterima kasih Bapa, Engkau hadir di tengah-tengah dunia yang gelap ini Tuhan, untuk membawa kami ke dalam terang-Mu yang ajaib. Biarlah hati kami dipenuhi oleh kasih-Mu ya Bapa, untuk membawa kabar baik, membawa terang-Mu yang ajaib di tengah-tengah dunia yang penuh dengan penyesatan dan penuh dengan kegelapan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah hati kami boleh dipuaskan, dipenuhi oleh kasih-Mu Bapa. Terima kasih Yesus untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan perkataan firman-Mu. Biar Engkau juga akan memberkati dalam pelayanannya dimanapun hamba-Mu berada. Diberkati dalam keluarganya ya Bapa. Kami mengucap syukur dan kami percaya Tuhan, kuasa Allah terus menerangi hati kami. Oh, supaya kami boleh berdampak bagi dunia ini Tuhan. Khususnya kami berdoa bagi bangsa dan negara kami yang kami cintai, kami kasih Bapa. Tuhan tolong Bapa, biarlah terang Tuhan terus ada di tengah-tengah bangsa ini Tuhan. Supaya bangsa ini boleh melihat terang itu Tuhan. Supaya bangsa ini datang berduyun-duyun melihat terang-Mu Bapa, sehingga boleh mereka tertunduk di hadapan-Mu, menyembah, membuka hati untuk menerima Engkau Tuhan. Biarlah kami percaya Tuhan, bangsa ini adalah milik kepunyaan-Mu, menjadi bangsa yang besar Tuhan. Sehingga kami percaya bangsa ini juga adalah menjadi kepunyaan-Mu ya Bapa. Di tengah-tengah dunia yang semakin gelap tidak menentu ini Tuhan,
biarlah bangsa ini boleh kembali kepadamu ya Bapa. Bangsa ini boleh mengalami terobosan-terobosan baru. Berkati dalam setiap langkah kehidupan bangsa ini Bapa. Teristimewa para pemimpin kami yang baru, yang memerintah di bangsa ini Bapa. Engkau juga pakai dengan hikmat akal budi Tuhan, supaya mereka boleh memimpin bangsa ini, bangsa ini boleh mengalami Tuhan terobosan-terobosan baru Tuhan. Ekonomi Indonesia boleh bergerak maju Tuhan, diberkati Tuhan. Mari Bapa, kami percaya Tuhan, kami melihat kuasa Allah terus dinyatakan buat bangsa ini Tuhan, dan kami melihat sesuatu terjadi bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga selalu berdoa Tuhan untuk negara-negara yang lain juga Tuhan. Kami percaya Tuhan, seluruh muka bumi ini penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kalau kami juga boleh bersyukur, boleh mengadakan ibadah Natal di Puncak Kana. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan kami selalu mengingat selalu akan kelahiran-Mu Tuhan. Kami selalu biarlah Tuhan kami boleh mengawali tahun depan ini dengan kuat kuasa-Mu ya Bapa, membawa terang-Mu di tengah-tengah dunia ini Bapa. Kami mengucap syukur Bapa, biarlah Kau juga memberkati penabur benih. Tuhan berkati juga pelayanan hamba-Mu Ibu Lani, Pak Yusuf, keluarga dan semua anak cucu mantunya. Tuhan berkati dimanapun mereka berada. Tuhan pakai dengan lebih heran lagi Tuhan, dengan urapan-urapan-Mu yang baru, penyikapan-penyikapan rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga Tuhan banyak kami boleh melihat kuasa Allah dinyatakan, urapan Allah boleh nyata. Berkati Tuhan kerinduan untuk memiliki sebuah rumah ibadah yang permanen. Tuhan juga akan nyatakan Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib dan dahsyat, dan siap untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa bagi penabur benih di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sambil menunggu nanti ada persembahan dari teman-teman kita. Mungkin ada pengumuman. Doa berkat. Mau tutup dulu pun? Ya, tutup. Kamu nanti aja. Tutup dulu. Tutup dulu aja. Oke. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Nanti baru kita lanjutkan kembali dengan acara selanjutnya. Mari saudara saya untuk bangkit berdiri. Kita mengangkat hati kita pada Tuhan Yesus. Kita percaya di Natal yang terindah pada saat ini ada berkat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saudara dan saya. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terimalah ucapan syukur, terima kasih kami ke hadirat-Mu. Kami sangat berterima kasih Tuhan Yesus telah lahir dalam hati kehidupan kami. Tuhan yang memimpin, membimbing, mengarahkan, menuntun setiap kami hidup di dalam kebenaran. Biarlah kuasa Tuhan terus dinyatakan dalam hidup kami, pengurapan ilahi turun dalam setiap hidup kami, bahkan kasih karunia-Mu terus bertambah-tambah di dalam hidup kami. Kami siap Tuhan untuk melayani, kami siap dipakai Tuhan menjadi alat kepercayaan yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat siang hari ini Bapa. Kami percaya setiap kami, ketika kami mengangkat tangan, Tuhan turun tangan untuk memberkati setiap kami. Mari saudara pulanglah, terima berkat pertolongan dan cinta kasih Tuhan, damai sejahtera serta sukacita dari Allah Bapa Surgawi turun dalam hidupmu, keluarga, rumah tangga, usaha pekerjaan pelayananmu, anak-anakmu, menantu cucumu, suami istrimu, diberkati Tuhan dengan kelimpahan. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus kami percaya
minyak anggur gandum yang baru tercurah pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kami sudah menerimanya dan kami percaya lumbung-lumbung kami, bejana-bejana kami dipenuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan apa yang kami kerjakan Tuhan Yesus buat berhasil beruntung. Kemanapun kami melangkah berjalan, ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai kami. Tiang awan, tiang api selalu menyertai setiap kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan buat berkat yang Tuhan curahkan, berikan pada saat siang hari ini Bapa. Di dalam nama Bapa, Anak, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, mulai siang hari ini hingga Maranatha, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa. Kami sambut berkat-Mu dengan pujian. Ku yakin Tuhan sudah memberkati. Amin. Di hari Natal ini Tuhan memberkati kami berlimpah-limpah. Ada kado yang terindah dalam hidup kami yang kami berikan buat Tuhan, yaitu hidup kami untuk selalu memuliakan nama Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, terimalah di dalam nama Tuhan Yesus ucapan syukur, terima kasih kami. Kami percaya dan kami yakin ada tangan Tuhan yang selalu menyertai kami, menunjuki membenteng dari hidup kami. Kami percaya Tuhan, di Natal yang terindah ini, mara bahaya, sakit penyakit, malapetaka tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Ketakutan, kecemasan tidak dapat mendekat dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan Yesus yang telah lahir di dalam hati kehidupan kami, sehingga ketakutan kami Tuhan di dalam nama Yesus. Sehingga kecemasan, katakan pada Tuhan Yesus, dia hadir di tempat ini.